Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, terkait masalah polemik memang benar. Memang kita kada menyuruh ya harus disambat. Cuma karena itu kada disambat berapa jatah amil ay BI ingat. Maksudnya sekira yang mereka dapatkan itu dianggap begini, seandainya ini masyarakat tahu, masyarakat tuh masih kawa menerima, ini nang jadi masalah ini misalnya masyarakat dapat misalnya sekitar 400, amil dapat 1 juta, itu biar kemana bawa pasti ribut. Nang kakak itu nang kita hindari, artinya mun masih kurang lebih itu ala kulli hal lah, karena amil begawi semingguan, mana amilnya mohon maaf sebagian ada juga orang-orang yang memang membutuhkannya, lalu amil itu kena diberi jatah misalnya 500 ketika yang lain dapat 400 misalnya, ala kulli hal lah. Tapi kalau kesenjangannya cukup jauh, dengan kena jadi masalah. Jadi hal itu kembali lagi ke bubuhan amil, maka ada kena di situ nang menasehati, mengawasi kayak guru ini, misalnya guru ini menimbang, oh ini guru ini terlalu anu pulang. Makanya tim itu kan kada cuma satu, timbang lah bujur baik-baik seperti itu. Nah kemudian ada orang tadi nang kada begawi tiba-tiba dapat, kenapa jadi dapat? Amil begawi apa ini? Amil itu kan yang beramal, yang begawi apa gawiannya? Mendoakan supaya berjalan lancar. Jadi itulah ketua timbang ketuanya. Belajar ketua ini kada tapi beres, kada tapi turun jangan dibari. Belajar turun sekali bari sedikit. Ketuanya pun bila kada turun jangan dibari. Ada balik. Bila ketua juga kada tapi muncul mengalihin bari ketua. Nah ini yang perhatikan baik-baik pada jadi mohon maaf pembahasannya agak sensitif lah. Dan pembahasan begini singgungannya biasanya bukan dengan masyarakat, dengan amil itu sendiri kan jadinya. Jadi kalau saya takut amil bukannya kemudian menghilangkan jatah amil ya ada juga. Baik, cukup ada yang bertanya. Ini sempat ulun baca, ada orang bertakun, ulun hendak berzakat, ulun bini ulun anak ulun, kalau ulun berzakat 10 kilo kada betakar orang sebagainya, maka hukumnya berzakat 10 kilo kada mengalihi. Jadi begini, kita boleh menggabungkan langsung milik kita, milik anak, milik bini digabung jadi satu, kada dipisah, kada apa-apa. Lah, jadi begini, timbangan zakat itu kan satu orangnya 3 kilo. Yalah 3 kilo. Atau 275. Tapi menurut pribadi mun kita nak apik ambilnya 3 kilo. Toh kada mau olah miskin juga menambahi berapa on gitu. Anggap jadi 3 kilo. Ketika bertiga 9 kilo kan. Nah, terkadang kita pakai aja lah yang beras yang 10 kilo tuh. Ulun dipadahi oleh kawan yang begawi di inya orang-orang urusi masalah pergudangan yang ngampas barang. Inya pakai Ahmad Jeni inya aku menimbang langsung ujarnya 10 kilo tuh Ahmad Jeni tulisan di karung. Kalau ikam timbang bujur-bujur inya kada sampai 10 kilo. Ujar kawan dan mau ikam timbang bujurnya kada sampai 10 kilo. Entah kayak apa kan nyusunnya berapa, pokoknya intinya kalau tulisannya 10 ditimbang kadang-kadang kada sampai 10. Sedikit kurang. Nah, ala kulli hal jadi berarti kan 9 kilo lebih sedikit itu memang pas untuk bertiga kan gitu tuh. Lalu itu kada kita pecah-pecah. Kalau ini ampun biniku, ampun anakku, ampun kada. Kita langsung aja gabung di yang sekarung itu tadi. Langsung niatakan. Cara niatnya sengaja aku mengeluarkan fitrah untuk diriku dan atas orang-orang yang menjadi tanggunganku. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa amman talzamuni nafaqatuhum. Jadi tidak ada masalah, tidak harus dipecah. Ampun anak, ampun bini, ampun satu kada. Gabung aja langsung jadi satu selama itu berada dalam tanggungan kita, niatakan aja kada. Jadi boleh digabung jadi satu. Yang kada boleh itu begini. Sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh itu adalah, tapi dalam mazhab Syafi'i lah, yang tidak boleh itu barasa masih di dalam tong ganal. Kita ini diisi tong baras ganal, bejakat sakit saurang, nang di tong tuh diniati. Sengaja aku mengeluarkan zakat beda untuk lu ambil. Itu ulama kadang harus ditayin dulu, dipisahkan mana baras yang dizakatkan kan, ulama katakan begitu. Kalau ini semua baras memang pacang dizakatakan ya harus dipisah-pisah mana bini mana kita. Tapi bila itu bergabung dengan beras lain yang tidak dizakatkan, itu keluarkan. Apa masalah? Bukan diniati baru diambil, tapi ambil baru niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait zakat emas, Baik.
lebah, ya. Terus zakat mal. Ini zakat mal bisa enggak? Misalnya kita mengumpul 1 M untuk bagiannya amil. Boleh enggak ini tadi? Bukan bagian aja, tapi artinya kita mengumpul 1 M. Boleh enggak zakat mal ini saya bagikan bertahap? Artinya kan boleh sudah harga itu tidak apa-apa. Boleh enggak saya bagikan misalnya bulan ini sekian, bulan depan sekian, dan depannya sekian. Ya bertahap itu kebaikannya. Baik. Saya kira saja teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi begini, itu sebenarnya kalau zakat mal itu kan masuknya hampir rata-rata tidak ke amil kita yang kita buat. Ya zakat mal ini lebih antara dua masyarakat kita, antara membayar langsung atau lewat Basnas gitu. Basnas itunya sudah punya regulasi sendiri, Pak. Basnas itu memang kadang mungkinnya menghabiskan. Basnas itu kadang akan menghabiskan. Selalu mereka itu memiliki, ya itu kita kadang campur, itu regulasi mereka. Dan apabila mereka membuat kebijakan itu memang legal mereka buat kebijakan itu. Jadi bahkan seandainya kita menzakatkan barang kepada Basnas berupa sesuatu yang sifatnya barang, macam kayak kambing, orang nang beternak kambing menzakatkan itu kan ada zakatnya tuh. Lalu Basnas menimbang untuk lebih baik saat ini dijual dulu barang ini untuk diduitkan aja. Dan segala sesuatu yang menurut pertimbangan Basnas itu Basnas boleh, karena Basnas itu adalah representasi dari pemerintah itu sendiri sebagai amil, sehingga ia berhak memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam keputusan-keputusan mereka. Bisa dipahami itu kira-kira. Jadi itu kalau mereka memang merasa ada yang dipertimbangkan sehingga sementara ini ditahan, itu kembali ke mereka. Secara hukum membenarkan jika memang pemerintah memiliki alasan yang benar di situ. Yang kada boleh itu menahan tidak ada alasan yang benar. Zakat tidak bicarakan kan? Selama mereka memiliki alasan benar untuk itu dikeluarkan secara bertahap, itu dibolehkan. Dan ingatlah, pemerintah itu ini harusnya ada pembahasan khusus. Ada satu pembahasan menarik dibahas oleh para ulama. Seandainya pemerintah itu mengeluarkan satu kebijakan yang dari sudut pandang maqasidus syariah ini sesuai dengan hadap syariat, ini sesuai dengan tujuan syariat, tetapi di satu sisi ini mukhalif lin nusus, ini bertentangan dengan nas dalil-dalil yang ada. Jika kita lihat dari sudut pandang dalil kemana, ini kemana. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang maslahatnya benar. Nah ini ada pembahasan ulama. Itu karena membahas tentang, kita berbicara tentang usul dan maqasid lah, bahwa kita menimbang sejauh apa kewenangan pemerintah untuk menetapkan satu kebijakan yang secara sekilas mukhalif lin nusus, tetapi ini sesuai dengan maksud syariat. Tapi kadang mungkin kita bahas sekarang kan itu pembahasan sendiri, dan itu pembahasannya pun bukan dalam pembahasan semudah ini, karena itu pembahasannya kita berbicara di ranah usul dan ranah maqasid. Jadi kesimpulannya begini, pemerintah apabila membuat satu kebijakan dan kebijakannya itu didasarkan pada maslahat bagi masyarakat, maka dibenarkan kebijakan itu. Termasuk itu tadi. Dan kita kadang memiliki kewenangan mencampur itu. Dan satu hal lagi, pemerintah manakala memutuskan sesuatu itu memutus khilaf. Ujar ulun, bila talak 3 diucapkan jatuh 3. Ujar guru ini talak 3 diucapkan jatuhnya 1, dan saling ucap nih. Pengadilan memutuskan berbeda, itu karena kau diganggu gugat. Ulun dan guru ini kada punya kewenangan mengutak-atik apa yang diputuskan pengadilan tadi. Bisa dibilang. Karena itulah yang dimaksud dengan putusan hakim yang yarfa'ul khilaf. Maka ulun harus bisa menahan mulut, guru ini gitu juga. Ulun dengan guru ini sesama orang yang membaca kitab boleh badu argumen. Ujar ulun jatuh 3 guru ini. Ujar guru ini amat ini kata jatuh 1, ini dalilku. Ujar ulun dalilku sudah. Tapi ternyata hakim malah memutus dengan hukum yang ketiga. Tapi dengan dalil lah. Maka kami dengan guru ini boleh saling beradu pandangan, tapi putusan hakim itu kena diganggukan. Nah, jadi pemerintah itu apabila membuat satu kebijakan yang maslahatnya benar bagi masyarakat, lah itu memang agama memberikan
Ada anu sendiri dalam agama. Nah, contohnya Sayyidina Umar ketika memutuskan tidak memberi mu'alaf jatah di zaman sini menjadi khalifah. Sayyidina Umar itu mentiadakan bahkan jatah, bukan menunda jatah mu'alaf, tapi mu'alafnya ada di bari titik. Itu kebijakan namanya. Dan kebijakan Sayyidina Umar itu tidak ditentang waktu. Pahamlah? Nah, jadi dalam kasus yang beliau tanyakan, seandainya pemerintah yang berwenang dari menganggap ini ditahan, dan faktanya memang ditahan. Maksud ditahan itu bukan karena dibagi, tetapi dengan tempo, gitu loh. Itu boleh, karena mereka memang memiliki kewenangan itu. Adapun kita ini kan ranah kita hanya sekedar zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya bagi aja. Kalaupun juga orang mal menitip lewat kita, ada apa juga kita menahan-nahan. Ini amil bakal bubar juga menahan-nahan. Hemat menahan orang. Lain kalau kayak Basnas itu memang memiliki tempat untuk meletakkan dana ini kemana, ada rekeningnya ada. Namun kita buat ambil yang di masjidnya kemana-mana duit. Jangan sampai ujung-ujungnya ada sebagian tempat ujung-ujungnya masuk ke saldo kas masjid. Ada sebagian tempat seperti itu, hati-hati para jemaah. Kenapa jadi duit zakat itu dimasukkan ke saldo kas masjid? Itu jelas lepas. Memasukkan duit zakat jadi saldo kas masjid. Kalau panitia masjid ada yang berhutang untuk membantu pembangunan masjid, bujur boleh dibari dari jatah ghanim. Tapi memasukkan ke saldo kas masjid untuk menambahi kas masjid itu gimana jalannya? Tapi kesian kita ini dalam agama bukan hanya ada bab zakat, masih ada bab infak, bab sedekah, bab wakaf. Jangan seakan-akan semua itu dibebankan ke zakat saja. Nah, itu yang harus dipahami. Jelas kira-kira apa? Kalau untuk yang amil-amil biasa ada apanya menahan zakat mal. Kalau amil-amil yang memang seperti Basnas dan pemerintah, dia memang memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan maslahat bagi masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah. Wallahu a'lam. Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita, kita semua yang hadir karena mati kita dalam keadaan salah khatimah ba'da tulul umur fi khair wa ala hadhihi ni'ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma astur uyunana wa alimna anna al-jadid barakatuh ulum min Allah wajal biman fi'an marhamat farqana min ba'di wa masuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ashkina wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.